Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal fajri walayalin 'ashar, wasyaf'i wal watar, wal laili idza yasr." Ya. Dalam surah Al-Fajr, wal fajri, demi waktu fajar, walayalin 'ashar, dan demi waktu dan demi malam-malam yang 10. Baik, kebanyakan di antara mufassir, ya, di antaranya adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Az-Zubair, kemudian Imam Mujahid, dan ramai kalangan ulama salafus saleh, ulama khalaf, yang dimaksudkan dengan 10 malam pada ayat tersebut adalah 10 hari 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Wal fajri, demi waktu fajar, fajarnya hari raya, walayalin asyar, dan demi waktu dan demi 10 malam yang pertama. Baik, sesuatu ayat apabila dimulai dengan qasam, dimulai dengan sumpah, selalunya isi kandungan dalam ayat itu adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang sangat agung. Maka dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadzil ayyam al-ashr." Faqalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Hadis yang daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada hari-hari yang amalan saleh padanya paling Allah sukai melebihi 10 hari ini, yakni 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kita sekarang berada pada malam yang kedua. Sahabat bertanya, sekalipun jihad pada jalan Allah, ya, sahabat bertanya, adakah amalan-amalan itu lebih dicintai oleh Allah daripada jihad juga? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun jihad pada jalan Allah, melainkan seseorang yang keluar berjuang dengan diri, ya, dan hartanya, dan tidak mendapat semua itu kembali walaupun sedikit, yakni kecuali mereka yang berjihad di jalan Allah, kemudian hartanya habis, nyawanya pun juga habis. Nah ini, berarti itu termasuk amalan yang disukai oleh Allah. Baik. Kemudian daripada dalam hadis yang lain disebutkan, ma min amalin azka indallahi azza wajal wala a'zama ajran min khairin yaf'aluhu asril adha. Ya, ada amalan yang lebih mulia di sisi Allah dan lebih besar pahala daripada kebaikan yang seorang lakukan pada 10 hari adha, yakni 10 hari yang awal daripada bulan Dzulhijjah. Menunjukkan bahwa amalan-amalan pada 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah adalah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini timbul perdebatan, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama, 10 hari pertama Dzulhijjah ataupun 10 hari terakhir Ramadan? Ada ulama mengatakan 10 hari pertama Dzulhijjah yang paling utama. Ada ulama berdasarkan hadis juga mengatakan yang paling bagus adalah 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Lantas macam mana melihat melihat keadaan seperti itu? Maka ulama mencari solusi bahwa kalau waktu malam, maka yang paling baik adalah malam 10 malam terakhir Ramadan. Sebab ada malam Qadar. Tapi kalau yang dinilai siang harinya, maka 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada siangnya Ramadan, 10 hari terakhir siang hari. Kenapa? Sebab
dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah terhadap hari yang paling mulia, yaitu Yaumi Arafah. Ya. Yaumi Arafah adalah hari yang paling agung, hari yang paling baik. Baik. Jadi kenapa boleh dikatakan bahwa 10 hari yang pertama itu di antara hari yang terbaik? Karena di dalam 10 hari pertama ini banyak kelebihan-kelebihannya. Ya, banyak kelebihan karena ada keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hari-hari yang lain. Ada amalan-amalan yang hanya boleh dilaksanakan pada 10 hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah. Di antaranya apa? Di antaranya haji. Ya. Bagi mereka yang haji, haji hanya dapat dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Walaupun bermula pada bulan Dzulhijjah, ya, tapi kebanyakan orang kita biasanya kalau dia kloter terakhir, berarti awal bulan Dzulhijjah baru berangkat. Macam di Singapura, tadi semalam ada yang berangkat, besok tanggal 24 hari Sabtu adalah kloter terakhir. Biasanya kalau kloter terakhir itu, dia akan langsung pergi Mekah, Aziziyah, kemudian berangkat ke Arafah, begitulah seterusnya. Baik, jadi karena pada 10 hari yang pertama itu ada amalan yang tidak dimiliki oleh hari lain ataupun bulan-bulan yang lain. Di antaranya haji tadi. Kemudian ada hari Arafah, ya. Kemudian ada hari raya Idul Adha, ya. Kemudian ada amalan bertakbir yang bermula pada min subhi yaumi Arafah, ya, bermula pada subuhnya hari Arafah. Nah, ini. Maka itu kemudian dalam hadis, ya, dalam hadis yang lain dijelaskan, ma min ayamin a'zamu indallah subhanahu wa la habba ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil 'ashr faksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Ya. Tidak ada hari yang lebih besar di sisi Allah dan tidak ada hari yang lebih disayangi oleh Allah supaya kita beramal di dalamnya melainkan pada 10 hari ini. Maka perbanyakkanlah bertahlil, ya, bertakbir dan bertahmid. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Ini. Jadi di antara amalan-amalan yang sangat digalakkan itu tadi adalah apa? Takbir, tahmid, tahlil. Kemudian di antara amalan yang lain disebutkan dalam hadis tadi al-amalus saleh, amal saleh gitu aja. Apapun bentuk amal saleh, ya, apapun bentuk amal saleh. Sama ada salat, khususnya salat hari raya Idul Adha, ataupun puasa, sama ada nak puasa mulai awal Zulhijjah ataupun nak ambil Tarwiyah Arafah, ya. Ada orang tanya, apa dalilnya kalau nak puasa mulai dari awal Zulhijjah? Dulu kita kat kampung kan biasa gitu. Rajab, Sya'ban, Ramadan 3 bulan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram juga 3 bulan. Kecuali hari Tasrek, hari raya dan hari Tasrek. Kakek-kakek, mbah-mbah kita dulu kat kampung kan begitu, 3 bulan, 3 bulan. Kita pun tak tahu dasarnya. Tapi zaman sekarang nih, orang sekarang nih kalau nak beramal, nanti tanya, apa dasarnya? Apa dalilnya? Kita itu enak. Pokoknya derek, ikut tok wae. Dalilnya apa? Dalil ikut yai, gitu aja lah. Itu paling enak, paling selamat. Nah, tapi macam mana pun, karena zaman sekarang itu kita dituntut untuk mengetahui amalan itu berdasarkan dalil, supaya kita ini tidak difitnah. Ini orang-orang tarekah ini memang suka yang bid'ah, kan begitu. Orang yang tak suka tarekah gitu cakapnya. Padahal bukan bid'ah, ada dalilnya. Kan, ada dalilnya. Dalilnya kalau berpuasa mulai awal Zulhijjah, apa dalilnya? Sebab di antara amalan yang digalakkan pada Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah puasa. Dan Zulhijjah termasuk salah satu Ashhurul Hurum. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran
minha arba'atun hurum. 1 tahun di sisi Allah ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang mulia-mulia. Kan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rejab. Ya. Pada bulan-bulan itu, di antara amalan yang digalakkan adalah puasa. Maka dengan dalil umum itu, nah, maka siapa yang nak puasa mulai 1 hari bulan, Dzulhijjah dipersilahkan. Atau nak ambil yang 1 hari saja, Arafah, nah, itu jelaslah dalilnya. Kan? Kalau Arafah jelas dalilnya. Nah, Rasulullah berpuasa Arafah dan Rasulullah mengharapkan kepada Allah ianya menjadi pelebur atau penghapus dosa 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelahnya. Kemudian di antaranya lagi amalan yang soleh adalah sedekah. Sedekah apa yang hanya boleh dilaksanakan pada 10 hari pertama, khususnya hari yang ke-10 ditambah 3 hari tasrek, yaitu sembelih korban. Kan kurban hanya 4 hari saja. Hari raya plus 3 hari tasrek. Yang mana dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin. Tidak dimiliki atau nak kurban di selain 4 hari itu tak ada. Kan? Kalau akikah, adalah. Kalau nak berfoya-foya, yang penting sembelih kambing, itu bila-bila saja. Tapi yang dinamakan kurban mesti pada 10 hari yang pertama, tanggal 10 hinggalah tambahannya hari-hari tasrek. Bagi tuan-tuan, bagi ikhwan akhwat yang ada niat kurban, kita disunatkan untuk tidak potong rambut, untuk tidak potong kuku, sampailah kambing itu disembelih. Sampailah kambing disembelih. Jadi sesiapa yang memang dah niat nak buat korban, maka mulai sekarang kita dimakruhkanlah potong kuku, potong rambut. Nah, ini. Baik. Jadi itu di antara ibadah-ibadah yang dilakukan pada 10 hari yang pertama, khususnya pada hari Arafah, ya, dan juga hari Dzulhijjah tadi itu. Dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Man kana lahu dzibhun yadbahu fa idza ahalla hilalu Dzulhijjah fala ya'khuzanna min sya'ihi wala min azfarihi syai'an hatta yudhhiya." Ya, barang siapa yang mempunyai hewan kurban untuk disembelih, niat nak berkorban, maka apabila terlihatnya anak bulan Dzulhijjah, janganlah dia mengambil satu apapun, yakni memotong daripada rambutnya maupun daripada kukunya dia selesai berkorban. Maka kita kecil-kecil kat kampung dulu-dulu, ayah ya kita bilang apa-apa, hanya bilang jangan potong rambut, jangan potong kuku, gitu aja biasanya. Ya, jadi ini anak sebagai apa? Sebagai kesunatan saja. Baik, jadi itu diantaranya ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka moga-moga ya, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan, memberi kita semangat untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, insyaallah. Jadi siapa yang nak mula puasa esok, tak mengapa juga. Ataupun nak ambil hari tarwiyah dengan Arafah, ya tak apa-apa. Ya, mana yang termampu. Sesuatu yang tak mampu untuk kita raih semuanya, janganlah kita tinggalkan semuanya. Kan? Mana yang termampu. Wallahu alam, itulah diantara yang boleh dikongsikan. Moga-moga menambahkan maklumat ya untuk panduan kita dalam menghidupkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini.